Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa 4 Februari 2025 bertepatan dengan malam ke-6 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian pada soal jawab manhajiyah, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada soal jawab manhajiyah dari fatwa manhajiyah Syekh kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka Syekh kami Muqbil termasuk dari ulama ahli sunnah yang alhamdulillah meninggal dalam keadaan sunnah. Maka pada tahun 2000-an kita dalam keadaan bersedih bagi para ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, dikarenakan pada saat itu banyaknya dalam kurun 2 tahun meninggal dari para ulama ahli sunnah. Dimulai dengan sekitar tahun 1999 meninggal Syekh Al-Albani rahimahullah, imam ahli sunnah. Dan begitu pun Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di 2000. Dan juga meninggal setelah itu Syekh Ibnul Utsaimin rahimahumullah. Maka mereka para a'immah ahli sunnah yang Allah dohirkan ucapan-ucapan mereka, fatwa-fatwa mereka dari fatwa ahli sunnah wal jamaah. Maka di zaman itu adalah zaman kesedihan bagi ulama ahli sunnah. Berapa dari ilmu dan akhlak yang dibawa meninggal oleh mereka, dan gantinya tidak mudah. Maka adapun kedudukan Syekh kami dalam keadaan imam ahli sunnah, maka ini bukan isapan jempol atau bukan dari ucapan muridnya mengatakan gulu, tidak. Adapun ucapan imam maka telah ditanyakan kepada Ibnul Utsaimin rahimahullah, ditanyakan bagaimana keadaan Muqbil Ibnu Hadi dan dakwahnya di Yaman. Maka berkata Syekh Ibnul Utsaimin, huwa imamun imam, maka dia adalah imam. Dan begitu pun Syekh Ibnu Baz rahimahullah, di saat seseorang datang dari Yaman meminta tazkiyah untuk dohirnya belajar di Saudiyah atau di Jamiah Islamiyah, maka di saat dia meminta tazkiyah dari Syekh Ibnu Baz, maka ditanya, dari mana kamu? Dari Yaman. Kamu dari Yaman. Terdapat di sana imam muhaddis Muqbil Al-Wadi'i, dan kamu dari Yaman malah mau belajar di sini, seperti itu. Dan begitu pun Syekh Rabi hafizahullah mempunyai kitab kumpulan dari para duat ahli sunnah, dan disebutkan di antaranya Imam Muqbil Al-Wadi'i dengan sebutan yang tidak kurang apapun. Bisa dilihat dan dirujuk dari ucapan Syekh Rabi kepada Imam Muqbil Al-Wadi'i. Dan begitu pun pernah kami mendengar pada saat itu kebetulan langsung di depan mata Abul Hasan Al-Ma'ribi yang merupakan muridnya dari Syekh Muqbil, dan sekarang dia menjadi gembong dari Manhajul Afyah, gembong dari manhaj yang luas yang mengajak
kepada semua kelompok untuk dianggap sama-sama ahli sunnah. Maka dia berkata, ikhwanil muslimin dari ahli sunnah. Semua as-sufiyah dari ahli sunnah. Maka ini ucapan yang salah. Maka Abul Hasan dulu, waktu masih dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan manhaj yang hak, maka dia bertanya kepada Syekh Al-Albani tentang dua syekh di zaman ini. Kata Abul Hasan, banyak orang-orang awam ataupun para pemuda yang mengejeknya dan mencelaknya, terlalu keras, manhajnya terlalu keras dan sebagainya. Maka dia adalah Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dan Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Maka bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Ditanyakan dua orang ini kepada Syekh Al-Albani. Apa jawab Syekh Al-Albani? Adapun Syekh Rabi, maka ma'ruf tulisan-tulisannya membantah kelompok ahlul bid'ah, dan begitupun Muqbil Al-Wadi'i ma'ruf, dan dia mengajar di Yaman, mempunyai ma'had. Maka keduanya hamilu liwa al-jarh wa ta'dil. Maka keduanya dalam keadaan membawa bendera al-jarh wa ta'dil. Maka di sini menjadi pendalilan tentang kedudukan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana dia adalah dari imam ahli sunnah wal jamaah. Maka fatwa-fatwa beliau tentang manhaj banyak sekali. Karena beliau memang kalau mengajar, bahkan mengajar kitabul fikih, ujung-ujungnya lari kepada manhaj. Dan fatwa yang akan kita berikan adalah kumpulan. Maka tersedia di internet atau di al-athari.net bisa diambil fatwa manhajiyah li Syekh Al-Alamah Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i. Maka di sini dikumpulkan oleh ikhwah dari berbagai kutub dan asyritoh dan fatwa-fatwa beliau. Maka diberi judul fatwa manhajiyah li Syekh Al-Alamah Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i min kutub wa asyritoh Al-Alamah Al-Wadi'i rahimahullah. Maka kita langsung masuk kepada soal yang pertama. Ma ma'nal madhab az-Zaidi mabni alal hiyam. Maka perlu diketahui apa itu az-Zaidi dan apa makna dari ucapan tadi. Kelompok az-Zaidiyah, maka mereka termasuk dari kelompok ahlul bid'ah, sempalan dari Asy-Syiah. Dan kelompok ini dinisbatkan kepada Zaid ibnu Ali. Dari sempalan dianggap oleh mereka imam Syiah juga. Yang mana kelompok Zaidiyah ini berbeda dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah, katanya dan pengakuan mereka. Maka di saat kelompok Ar-Rafidhah, maka mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Disebutkan keduanya toguton, dua togut. Dan disebutkan para sahabat yang lain, Aisyah, Afwan, katanya pelacur, dan yang lainnya. Maka di saat ditanyakan kepada Zaid ibnu Ali, yang dijadikan oleh mereka imam dari kelompok Asy-Syiah, bagaimana keadaan Abu Bakar dan Umar? Maka dikatakan oleh Zaid ibnu Ali, adapun keduanya bagi kami adalah ahlu sunnah, dan mereka muslim, dan mereka lebih baik daripada kita semua. Maka inilah dinamakan kelompok Zaidiyah. Kata mereka, kelompok Syiah Az-Zaidiyah mendekati sunnah.
Padahal hakikatnya tidak. Yang jelas, kelompok Zaidiyah masih di bawah sempalan Syiah. Dan bahkan Syekh kami Mukbil sering mengutarakan ucapan imam sebelumnya, "I'tini bi Zaidiyin sagir, nukhrijulaka Syi'iyan kabir." Maka anggapan mereka bahwa Zaidiyah mendekati sunnah, kelompok Syiah yang paling nyunnah. Maka kata Syekh, "Sini, kemarikan kepadaku seorang Zaidi yang kamu anggap mendekati sunnah. Aku akan perlihatkan kepada kamu bahwa dia seorang Syiah yang besar." Maksudnya bahwa mereka orang-orang Zaidiyah menamakan dirinya mendekati sunnah hanya sekedar ucapan saja agar mengelabui manusia dengan manhaj mereka, agamanya tuqyah. Maksudnya mereka di depan orang seperti itu, namun di belakang berbicara lain. Dan itu kenyataannya. Kesimpulannya, kelompok Zaidiyah banyak sekali di Yaman. Dan tentunya yang dohir, mereka tidak menampakkan kekufuran Abu Bakar dan Umar. Namun siapa tahu di hatinya. Dan alamat yang dohir mereka di masjid-masjid mereka melaksanakan salat dan adzan ala madhab mereka. Maka dari madhab mereka tangannya itu diisbalkan. Sehingga salatnya tidak bersedekap. Tetapi menurunkan tangan. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, turun tangannya. Dan begitu pun ruku dan bangun dari sujud turun sama. Dan begitu pun dari segi adzan. Adzannya bid'ah. Di seantero Yaman yang masjidnya Zaidiyah, maka ditambahi dengan hayya ala khairil amal. Dan dari mereka kebanyakan orang awam tidak mempunyai ilmu la tajwid wala i'rab. Hayya ala khairul amal dengan lahan. Ala harfi jar. Harusnya khairil. Tapi kebanyakan kami dengar hayya ala khairul amal. Tidak dinasehati oleh mereka dan seterusnya karena memang kalimat yang bid'ah, bukan datang dari sunnah. Maka ini tanda dari kelompok mereka Az-Zaidiyah. Kemudian pertanyaan, dan ini dari ucapan Syekh itu sendiri, al-madhabu Zaidi mabni alal hiyam. Sering Syekh mengulang ini, bahwa madhab Az-Zaidiyah dari kelompok sesat Az-Zaidiyah maka mabni alal hiyam. Nah, di sini ditanyakan kepada Syekh, ya Syekh, apa ucapan kamu selalu bahwa madhab Zaidi itu mabni alal hiyam? Maka kata Syekh, al-hiyam ma'ruf. Maka al-hiyam di lughah Arabiyah ma'ruf. Di sini tidak diartikan oleh Syekh apa makna hiyam. Maka kita artikan hiyam adalah orang yang ngantuk dan tertidur. Nah, orang yang tidur mimpi membangun villa, membangun istana. Maka di saat dia bangun, mana istananya? Bisa dia membangun istana dan bangun istananya ada? Tidak. Maka inilah kata Syekh, al-hiyam ma'ruf. Fa idza kunta tabni binaan alal hiyam fa innahu sayasqut. Maka kamu jika dalam keadaan membangun rumah atau membangun istana alal hiyam, dalam keadaan kamu mengantuk, maka kamu akan mendapati setelah bangun itu semuanya runtuh, tidak ada. Maka ini makna Syekh, al-madhabu Zaidi mabni alal hiyam, bahwa madhab Zaidi itu dibangun di atas bangunan dalam keadaan tidur. Maka jika bangunannya hancur. Maknanya adalah, kata Syekh, wa makna hada annal madhaba az-Zaidi laisa lahu kutub fal majmu' al-fiqhi wal hadithi min tariq Amr ibn Khalid al-Wasiti yarwihi anhu Ibrahimu ibnu Zabarqan fa ama Amr faqadzab wa ama Ibrahim az-Zabarqan fa fihi dha'f yarwihi anhu Nasr ibnu Muzahim wa qad qala ad-Dhahabi fihi kana kadzab zaigon anil haq. Inilah dari makna ucapan Syekh
bahwa madhab Zaidiyah itu dibangun atas tidur. Maka maksudnya kondisi dari agama ini tidak berlandaskan dari dalil-dalil yang kuat. Mereka mempunyai kitab khusus dari segi fikih. Mereka mempunyai kitab khusus dari segi hadis. Maka tidak ada landasan yang bisa dijadikan pijakan bagi madhab mereka. Itu maknanya dibangun di atas keadaan mimpi dan tidur. Maka madhab Zaidi tidak mempunyai kitab tertentu dari tulisan Ali ibnu Zaid atau Zaid ibnu Ali. Maaf. Maka kitab fikih dan kitab hadis mereka yang dinisbatkan kepada kitab fikihnya Az-Zaidiyah atau kitab hadisnya Az-Zaidiyah, seperti kita Ahlus Sunnah kitab hadisnya Al-Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, dan Musnad Imam Ahmad, Musnad Asy-Syafi'i, Muwatta' Malik, dan yang lainnya misalnya. Maka kitab fikih kita pun ma'ruf. Fikih dari Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya dan yang sebelumnya. Adapun mereka mengaku kitab fikih dan kitab hadis, kitabnya namanya Al-Majmu'. Kita mempunyai kitab Al-Majmu'. Yang mana kitab Al-Majmu' ini landasan dari madhab Az-Zaidiyah dari kitab fikihnya dan hadisnya. Kata Syekh, kitab Al-Majmu' ini tidak bisa dijadikan landasan. Karena sanadnya di kitab Al-Majmu' dari Thariq Amr ibnu Khalid Al-Wasiti. Yang mana muridnya dia Ibrahim ibnu Zabarqan. Maka Amr ibnu Khalid ma'ruf, dia kadzab. Dan muridnya yang meriwayatkan dari dia Ibrahim ibnu Zabarqan dhaif. Dan dari muridnya juga yang meriwayatkan Nasr ibnu Muzahim. Dan dikatakan Nasr ibnu Muzahim kadzab, zaigon, anil haq. Dia pendusta dan zaig, menyeleweng dari jalan yang hak. Maka lihat sanadnya. Dari Nasr ibnu Muzahim, dari Ibrahim ibnu Zabarqan, dari Amr ibnu Khalid Al-Wasiti. Lihat jawaban Asy-Syaikh rahimahullah. Maka Syekh menghancurkan firqah sesat dari kelompok Zaidiyah ini dengan sebutan yubna alal hayam, bahwa madhab Zaidiyah dibangun dalam keadaan mimpi. Kenapa? Karena kitab hadis mereka seperti kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim misalnya dan Kutubus Sittah. Maka kitab hadis mereka dan kitab fikih mereka kembali kepada kitab namanya Al-Majmu' yang mana sanadnya bertumpu kepada Nasr ibnu Muzahim an Ibrahim ibni Zabarqan an Amr ibnu Khalid Al-Wasiti baru meriwayatkan kepada Ali ibnu Zaid. Sehingga Az-Zaidiyah itu kitabnya Al-Majmu' dari sanad para pendusta. Maka tadi Nasr ibnu Muzahim dhaif, pendusta. Dari Ibrahim ibnu Zabarqan dhaif, dari Amr ibnu Khalid Al-Wasiti pendusta. Maka jika sanad dipenuhi dengan rawi-rawi pendusta dinamakan sanadun muzlim, sanad yang gelap. Bagaimana akan diambil ilmu-ilmu dari kitab tersebut ditulis oleh dua pendusta dan satu dhaif? Tidak ada yang thiqah satupun. Lihat bantahan Syekh kami Mukbil, seorang imam muhaddis, dibantah dengan pengetahuan sanad. Maka jika ditanya antum, gimana madhab Zaidi? Bagus kan, dekat kepada sunnah? Maka jawab dengan ini. Madhab Zaidi tidak ada apa-apanya. Oh, punya kitab mereka, Al-Majmu' atau Al-Majmu'ah. Maka Al-Majmu' ada padanya ilmu hadis dari kelompok Zaidiyah dan ada padanya ilmu fikih. Iya, tapi coba dilihat sanadnya dari mana? Maka sanadnya dari Nasr ibnu Muzahim an Ibrahim ibni Zabarqan an
Khalid ibnu Amr al-Wasiti baru kepada Ali ibnu Zaid. Sanadnya dari pendusta, meriwayatkan dari orang yang dhaif, dari pendusta. Maka bagaimana madhab mereka ditulis oleh para pendusta? Lihat bagaimana jawaban Imam Muhaddis menghancurkan madhab ini dengan dikembalikan kepada sanad-sanad. Maka itulah kenikmatan dari ilmu hadis. Maka seorang muhaddis, bagaimanapun dia, di saat membantah kelompok sesat, maka ucapannya sangat akurat. Karena kelompok sesat, sanad-sanad mereka dhaif. Seperti di sini, dibantah oleh Syekh bahwa fikih mereka dan ilmu-ilmu mereka yang berkumpul kepada kitab Al-Majmu', sanad-sanadnya tadi dari para pendusta dan orang yang dhaif. Maka tidak bisa dijadikan hujjah. Kelompok Zaidiyah berkata demikian. Fikih terjadi khilaf, berkata Asy-Syafi'i demikian, berkata Imam Ahmad demikian, berkata Imam Malik demikian. Maka pengikut imam demikian berucap demikian dan berkata Az-Zahiriyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm berkata demikian. Taib, mereka semuanya mempunyai pendalilan yang kuat dan landasan yang kuat kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad benar adanya dari kutub-kutub mereka. Adapun dari Ali ibnu Zaid, maka ternyata sanadnya dari pendusta-pendusta tadi. Allahul musta'an. Maka inilah tanda dari at-Taifah al-Mansurah. Seperti di hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum shaghirun. Akan ada anytime anywhere orang-orang yang dijaga oleh Allah setiap zaman, setiap waktu. Baik di zaman sahabat dan selesai sekarang kita dari zaman salaf, bahkan dari itba'ut tabi'in dan tabi'in selesai. Dan bahkan telah selesai dari zaman keemasan di zaman Imam Ibnu Taimiyah 700-an. Kita di tahun 1400-an. Dan di zaman ini Allah tetap menghadirkan at-Taifah al-Mansurah. Orang-orang yang menjaga agamanya anytime, anywhere. Akan selalu ada dengan ilmu. Dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik dan orang-orang ahlul bid'ah hidup dengan kelompok ini. Namun kelompok ini tidak bisa dibendung karena ilmunya dan pengamalannya. Mereka lah dinamakan at-Taifah al-Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah. Dan mereka ada sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat maksudnya. Maka di sini di antaranya seperti ulama-ulama kita. Seperti tadi kami sebutkan Asy-Syaikh Al-Albani, Ibnu Baz, Muqbil Al-Wadi'i, Ibnul Utsaimin yang meninggal di tahun 2000-an dan 2001, Syekh Ibnul Utsaimin dan Syekh Al-Albani sebelumnya 1999. Maka semuanya di sini mereka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana mereka at-Taifah al-Mansurah di zamannya. Dan di zaman now yang menjaga agama ini yang masih hidup seperti Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Saleh Fauzan, dan Syekh Muhammad Ibn Hadi, dan masyayikh-masyayikh Ahli Sunnah wal Jamaah yang sudah tua ataupun yang mendekati kepada 50 tahunan dan 60 tahunan. Maka semuanya ini pun mereka para at-Taifah al-Mansurah yang Allah jaga. Maka Syekh kami Muqbil termasuk dari para Taifah al-Mansurah. Alhamdulillah Allah meninggalkan dia dalam keadaan sunnah. Maka dia termasuk dari at-Taifah al-Mansurah. Dan dikatakan hadis at-Taifah al-Mansurah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Jabir. Maka berkata Al-Bukhari, siapa mereka at-Taifah al-Mansurah? Hum ahlul ilm. Dan berkata gurunya Ali Ibnul Madini di saat Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di sunannya, berkata Imam Al-Bukhari, berkata guruku Ali Ibnul Madini, siapa at-Taifah al-Mansurah? Hum ahlul hadis. Maka mereka orang-orang at-Taifah al-Mansurah ahlul hadis.
Syekh Al-Albani, Syekh kami Mukbil, Syekh Robi, Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sudah sangat tua pun, mereka semuanya ahlul hadis. Maka lihat ahlul hadis di saat membantah. Lihat di sini. Berkata Syekh kami Mukbil, Az-Zaidiyah tidak ada apa-apanya. Yubna alal hawam atau alal hayam, bahwa madhab mereka dibangun di atas mimpi. Bangun tidur, tidurnya di mimpinya dia membangun istana, bangun tidur istananya hancur. Maka itulah keadaan dari orang-orang Az-Zaidiyah yang mengaku-ngaku takrib ila sunnah, mendekati kepada sunnah. Maka dikatakan oleh Syekh, mereka madhabnya madhab yang yubna alal hayam, dibangun dalam keadaan mimpi, di saat bangun hancurlah semua yang dibangunnya. Karena apa? Karena kitabnya Al-Majmu' yang merupakan kumpulan kitab hadis dan fikih, itu dari sanad rawi-rawi yang kami sebutkan tadi, dari pendusta dan dari rawi yang dhaif. Lihat bantahan seorang muhaddits menghancurkan semua dari asas. Dari asas yang mengaku kelompok Az-Zaidiyah adalah madhab yang baik, dari madhab insafnya sunnah, dengan Syiah pendekatan tidak sunnah tetapi tidak Syiah juga, tengah-tengah antara sunnah dengan Syiah. Maka kelompok mereka itu tidak mempunyai asas dari kitab-kitab yang mereka pelajari, semuanya berlandaskan dari sanad yang kadzab. Dan berkata Syekh kami, fal kitab la yathbut, maka kitab tadi Al-Majmu' yang merupakan kumpulan kitab fikih dan hadis mereka tidak benar karena ditulis oleh para pendusta. Dan berkata Syekh kami, wa hada kitabu al-qiraat, dan kitab dari Quran mereka qiraat, pelajaran Al-Quran tentang qiraat dan yang lainnya, ditulis dari jalan Abi Hayyan At-Tauhidi bernama Ali ibn Muhammad, wa yu'tabar min zanadiqatil Islam, dan dia termasuk dari zandaqah. Apa makna zanadiqatul Islam? Termasuk para orientalis mereka, kaum muslimin yang berpura-pura masuk Islam padahal bukan dari muslim, ucapannya ucapan kekufuran. Ini dinamakan zandaqah, jamaknya zanadiqah. Maka dia termasuk orang-orang yang mendohirkan Islam tetapi pemikirannya Yahud wan Nasara. Itu makna zanadiqah, jamak dari zandaqah. Bal yaqulu Ibnul Jauzi, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, zanadiqah al-Islam salasah, bahwa pada zamannya dia hidup, para zindiq yang mengaku muslim tetapi pemikirannya, fatwa-fatwanya kepada selain Islam ada 3 di zaman beliau Ibnul Jauzi. Pertama Abul Ala Al-Ma'ri, kedua Arawandi, ketiga Abu Hayyan At-Tauhidi. Maka Abu Hayyan ini yang menulis kitab Al-Qiraat yang dinisbatkan kepada kelompok Al-Zaidiyah. Maka kata Ibnul Jauzi, At-Tauhidi adar as-salasah li'annahuma baina wa majma'a, bayana wa majma'a. Maka yang lebih berbahaya dari 3 zanadiqah tadi adalah At-Tauhidi, Abu Hayyan At-Tauhidi yang menulis kitab tadi Al-Qiraat. Kenapa alasannya? Karena dia lebih cerdas dan membuat kitab, maka kezindikannya lebih parah. Kalau zindik dia sendirian tidak menulis kitab, maka mudah. Namun orang ini menulis kitab, diantaranya kitab Al-Qiraat yang dinisbatkan kepada kelompok Zaidiyah. Maka di sini lebih berbahaya kata Ibnul Jauzi. Maka kita mengetahui sekarang kelompok Az-Zaidiyah punya 2 kitab sumber. Kitab pertama apa? Al-Majmu', semua sanadnya dari rawi-rawi yang dhaif dan kadzab. Dan yang kedua kitab Al-Qiraat yang dijadikan sumber qiraah Quran mereka dan seterusnya, ditulis oleh orang zindik bernama Ali ibnu Muhammad Abu Hayyan At-Tauhidi. Dan Ibnul Jauzi mengatakan, di zamanku
ada 3 gembong orang-orang zanadiqah. Maknanya zanadiqah, orang yang mengaku muslim, orientalis, tetapi pemikirannya kepada Yahudi dan Nasara. Itu makna zandaqah yang jamaknya zanadiqah. Maka dari penulis kitab Az-Zaidiyah Al-Qiraat termasuk orang yang zandaqatul Islam, keluar dari Islam. Maka berkata Syekh kami akhirnya, fa'ala hadza, maka oleh sebab itu la tujad kutub tusbitu nisbataha ila Zaid ibni Ali radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Lihat adab Syekh kami Mukbil. Maka kalau begitu tidak ada kutub-kutub yang benar yang menisbatkan ini madhab Ali ibni Zaid ibni Ali rahimahullah dan radhiyallahu anhu. Maka lihat Syekh kami, dia menyebutkan Zaid ibnu Ali dan dia adalah pada hakikatnya ulama ahli sunnah dan keturunan Nabi Muhammad. Namun dijadikan oleh kelompok Asy-Syiah sebagai imam dan dijadikan mempunyai kitab-kitab dan mempunyai madhab sendiri, dinamakan madhab Az-Zaidiyah. Dan ini kalau antum hidup di Yaman, terutama di Yaman yang di luar dari pondok, di luar dari ma'had Imam Mukbil, dinamakan Darul Hadis Bidammaj. Jika kalian keluar ke Son'a, ibu kota, atau yang lainnya di sebelahnya di So'dah, tempat pendidikan kelompok Syiah, maka kalian akan mendapati fatwa-fatwa bagi mereka berputar kepada kitab-kitab ini. Misalnya, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun Asy-Syafi'i berpendapat bla bla bla. Ini contoh saja. Dan Imam Malik, gurunya demikian-demikian. Dan muridnya Imam Ahmad demikian-demikian. Ikhtilaf di kalangan ulama. Wa qala Zaidiyah. Nah, di situ. Maka masyhur. Bahkan kami dulu waktu masih di Yaman pengen mengetahui bagaimana mereka itu ada di radio khusus fatwa. Jadi ada soal jawab, dijawab, dinamakan fatwa Zaidiyah. Jadi fatwa-fatwanya ulama Zaidiyah. Bagaimana ya Syekh seorang perempuan demikian. Berpendapat Imam Asy-Syafi'i demikian, berpendapat Imam Ahmad dan kami Az-Zaidiyah bla bla bla. Haram atau halal atau apa. Maksudnya poinnya di sini dijadikan madhab Zaidiyah. Namun jika dirujuk tadi seperti saya katakan kembali kepada 2 kitab, dan kitab ini semuanya tidak ada landasannya, ditulis oleh orang-orang yang kadzabin, pendusta, dan oleh Zandaqatul Islam Abu Hayyan Al-Wahidi. Maka walastu ad'ukum ilal intiqal min madhabi Zaidi ila madhabil Hambali ila madhabi Asy-Syafi'i ila madhabi al-Hanafi au al-madhab al-Maliki. Maka awas, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa madhab Zaidi tidak benar. Pindahlah kalian kepada Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, maknanya kepada Imam Ahmad, atau Hanafi, maknanya Abu Hanifah. Tidak, aku tidak mengajak kepada kalian kepada madhab. Maka ini madhab Syekh. Tidak mau dia berintimak kepada kultus individu kepada madhab. Saya madhabnya Syafi'i. Kamu madhabnya apa? Maksudnya Asy-Syafi'i, semua ucapan Asy-Syafi'i adalah benar. Adalah madhabku. Maka ini yang dimaksud dengan Syekh mengatakan, aku tidak mengajak orang-orang setelah aku jelaskan madhab Zaidi itu tidak ada landasan untuk mengikuti madhab Syafi'i saja, atau Hambali saja, atau Hanafi saja, atau Maliki saja. Bukan itu kata Syekh. Bal nad'ukum minal intiqal min madhabi Zaidi wa Syi'i ila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Syekh tidak mengajak kepada kultus individu kepada madhab, tetapi mengajak pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus saleh. Maka dia di ujung mengatakan, maka saya mengajak agar kalian berpindah semua dari madhab Zaidi
dan Syi'i kepada madhab sunnatin Nabi. Tidak maknanya kepada Asy-Syafi'i saja, kepada Maliki saja, kepada Hanafi saja, kepada Hambali saja, tetapi kepada sunnah Nabi. Dan itu yang zahir dari madhab Syekh kami Muqbil. Dia tidak mengajari kepada kita taklid. Kamu harus ikut Syafi'i. Semua fikih Syafi'i itu yang benar. Tidak. Kamu harus ikut Hambali. Semua ucapan Imam Ahmad dalam permasalahan fikih itu yang benar. Tidak. Maka Syekh kami Muqbil dinamakan dengan madhab al-muhaddithin. Di mana di situ dia periksa sanadnya sahih, maka inilah madhabku. Dan itu hakikatnya dari para ulama. Maka Imam Asy-Syafi'i masyhur dari ucapannya, "Idza wajadta hada haditsun sahih fahuwa madhhabi." Maka jika kamu mendapati hadis yang sahih, itulah madhabku. Syafi'i mengikuti hadis yang sahih. Maka Imam Asy-Syafi'i berlepas diri dari para pengikutnya yang mengaku Asy-Syafi'iyah, namun ternyata mereka beristidlal dengan hadis yang dhaif atau bahkan tidak ada dalil. Maka para kelompok misalnya di Indonesia saja yang mengaku Asy-Syafi'i dari kebanyakan kelompok nganu, maka mana dalil tahlilan mengatakan Asy-Syafi'i, mana dalil boleh melaksanakan maulid Nabi, mana bahkan musik. Dalilnya musik, kalian mengaku Asy-Syafi'i, mana Imam Asy-Syafi'i mengharamkan musik dan banyak yang lainnya. Maka di sini madhab Imam Asy-Syafi'i itu sendiri hadis yang sahih, itulah madhabku. Maka jika kalian mendapati hadis sahih, ambil itu maknanya. Meskipun kalian misalnya membaca kitab di situ disebutkan Imam Asy-Syafi'i beristidlal dengan yang lain, dan kamu dapati hadis sahih, ikuti. Tidak mesti mengikuti Asy-Syafi'i. Itu maknanya. Maka alhamdulillah kami diajarkan oleh Syekh kami Muqbil tidak berpatokan kepada imam madhab. Maka saya mengajari kalian fikih Asy-Syaukani dan yang lainnya. Berapa dari poin-poin kita menyelisihi Asy-Syaukani? Dan itu permasalahan ijtihadiyah. Dan berapa dari permasalahan pemfonisan rawi-rawi, di mana kita membaca dua kitab Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Takrib dan At-Tahdhibut Tahdhib. Maka berapa dari poin rawi kita tidak mengikutinya karena yang zahir tidak seperti yang ada, dan ini perkara ijtihadiyah. Maka di sini seperti Syekh kami Muqbil, dia seorang imam mengajak murid-muridnya untuk tafakuh fiddin. Diberikan kita alat-alat kail, memancing, bukan diberikan ikan. Adapun semua yang mengikuti madhab diberikan ikan. Nih ikan, gede enggak? Gede. Oh, itu madhabnya Imam Malik. Nih ikan apa? Ikan tuna. Makan. Pokoknya dikasih makan. Enak enggak? Enak. Nah, itu madhabnya Syafi'i misalnya. Tapi Syekh kami Muqbil memberikan kepada kami ilmu-ilmu. Nih ilmu hadis. Nih ilmu lughah Arabiyah. Nih ilmu akidah dan yang lainnya. Bahas kalian sendiri. Mana yang rajih, itulah yang mendekati kepada dalil. Mana yang hadisnya sahih, itulah yang diikuti. Itu. Dan kalian pun, aku mengajari kepada kalian untuk bertaklid kepada kita. Tidak. Permasalahan apapun, kita hanya membacakan ini dalilnya sahih, dan kalian lihat sanadnya sahih, itulah. Seperti apa adanya. Tidak kita memaksakan kehendak kepada madhab-madhab tertentu, tidak. Dan itulah karena Syekh kami tidak mengajari kepada madhab, akhirnya murid-murid dari Imam Muqbil ini seperti di Yaman mempunyai pengikut yang banyak karena tidak mengembalikan kepada fikih akidah atas dirinya. Nih pendapat gue, nih madhab dari gue, dan seterusnya. Tidak. Maka Allah menolong madhab dari Imam Muqbil Al-Wadi'i, dari fatwa-fatwanya menyebar di dunia, dari murid-muridnya. Maka murid-muridnya semua membawakan dari ucapan gurunya Muqbil dengan sanad dan hadis. Dan lihat bantahan seorang muhaddits di sini. Membantah kelompok Az-Zaidiyah, dia katakan yubna alal hayam, dibangun di atas mimpi. Maka semua kitab Al-Majmu' sanadnya disebutkan oleh dia, berlandaskan dari rawi-rawi yang kadzab.
Dan begitu pun tadi permasalahan kitab Al-Qiraat ditulis oleh Zandaqah. Maka beliau menegaskan dan membantah dari kelompok-kelompok sesat dengan sanad. Maka ini yang ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah. Maka lihat bagaimana kelompok ahlul bid'ah menggelari ahlu sunnah yang berilmu hadis terutama dengan perkara-perkara yang mengerikan. Karena ucapan-ucapannya di saat membantah berbahaya. Seperti Ali ibnul Madini. Apa dilakobi? Hayatul wadi. Maknanya the rattlesnake snake. Ular derik padang pasir. Menakutkan. Dan jika digigit, dia viper. Jenis bandotan. Viper. Yang kepalanya segitiga. Itu jika masuk kepada saluran darah kita, akan memecahkan pembuluh darah. Maka dalam waktu beberapa menit mungkin akan lumpuh karena pecahnya pembuluh darah. Maka digelari dengan hayatul wadi. Dan dia imam ahli sunnah dan ahli hadis. Membantah kelompok ahlul bid'ah dengan dibantah kedudukan hadisnya. Dan begitu pun di zaman di atasnya sedikit Waqi' ibnul Jarrah, imam muhaddits ahli sunnah. Digelari apa? At-Tinnin, sang naga. Bukan si naga dari Medan, tapi sang naga, the dragon. Maka Waqi' ibnul Jarrah jika menjarah dari kelompok ahlul bid'ah, membantah kelompok ahlul bid'ah, bagaikan naga yang membakar hujah-hujah mereka semuanya. Ini lakob dari mereka. Dan begitu pun, antum mungkin tidak tahu, kita di sana di Yaman, Syekh Mukbil digelari dengan Asadus Sunnah. Dia adalah the Lion King, Raja Simba dari Yaman. Maka dia tidak gondrong, dulu pernah gondrong katanya waktu muda. Dan dia mengajari kita usianya sudah 50 tahunan lebih. Allah yarhamuh, pendek namun suaranya melengking. Bagaikan petir, terutama di saat menyebutkan Az-Zindani dan Ikhwanil Muslimin, keras sekali. Alhasil digelari dengan Asadus Sunnah, singanya dari Yaman. Maka inilah keadaan dari kelompok ahlu sunnah terutama muhaddithun, sangat ditakuti. Karena jika membantah dengan ilmul hadis, membantah dengan perkara yang sangat qat'i ataupun really, sangat realnya menjadi 2 kali taukid, really, sangat real. Maka selesai dari soal yang pertama. Masih ada waktu. Kita masuk kepada soal yang kedua. Masih. Ini soal jawab Syekh kami Mukbil panjang-panjang. Tidak seperti Syekh Ahmad. Dan capek. Beliau akan menjawab itu keluar dalil Quran 5. Keluar dalil hadis 4. Seperti itu. Jadi kita pun butuh kadang-kadang mengembalikan hadis ini di takhrij. Soal yang kedua. Hunaka ikhwatun multazimun wa ya'maluna fi mahattat bitrul wa yabi'una fiha as-sajair. Apa maknanya? Kami dapati ikhwah-ikhwah yang multazimun, yang melaksanakan sholat dan yang lainnya dari ikhwah, mereka menjual di toko-toko tempat pom bensin dari as-sajair. As-sajair jamak dari rokok. Maka menjual rokok itu maksudnya. Al-jawab yunsahuna ala yabi'u hada wallahul musta'an. Maka nasihati mereka agar tidak menjual yang demikian, karena yang demikian haram. Ini soalnya pendek, alhamdulillah. Dan soal yang berikutnya, idza hadallahu rajulan lidukhuli fi dinil Islam, famalladhi yaquluhu wa maladhi yuqalu lahu. Wahai Syekh, jika seseorang kita dapati dia baru hijrah kepada agama Islam dari kekufurannya, maka apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan kepada dia dari ajaran-ajaran.
Dijawab oleh Syekh, yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Agar dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Summa, kemudian apa? Yunsahu bimujalasati sholihin. Dan ini yang paling penting juga setelah syahadat, agar dia duduk dengan orang-orang yang soleh. Terutama tentunya bermanhaj ahli sunnah. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Matsalul jalisi sholih wasu kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilil misk imma an yahdiyaka wa imma an tabta minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhil kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah." Lihat di sini. Syekh Mukbil seorang muhaddits. Namun di saat fatwa, maka apakah dia sempat kama sabata fi sahihain? Di sini langsung dia berkata. Maka itulah seperti kemarin soal jawab dari Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah dari Mufti Najran ahli sunnah di Saudiyah juga. Maka beliau ditanya, dijawab tanpa menjelaskan hadis ini dikeluarkan oleh demikian. Maka di sini tugas kita yang menerjemahkan dan juga yang menjelaskan. Maka hadis ini sebelum saya terangkan takhrijnya, siapa yang bisa menjawab dan bertanggung jawab. Jadi menjawab tidak asbun, tapi bertanggung jawab. Kalau salah dipukulnya. Jadi nggak sembarangan asbun. Indak ya Hudzaifah. Awas, salah dipukul. Indak. Hadis man? Ma'ruf. Hadalah hadis. Di khutbah berapa kali saya sebutkan? Abi Musa al-Asy'ari. Ahsan. Akhrajahu man? Ahsan. Masya Allah. Nggak jadi dipukul. Hadis muttafaqun alaih, tulis. Hadis yang disebutkan oleh Syekh muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari. Yang maknanya permisalan orang yang duduk dengan orang yang soleh, dengan orang yang duduk dengan orang yang awam, yang merokok, yang melaksanakan riba, yang atau bahkan meninggalkan sholat. Itu bagaikan orang yang duduk dengan orang yang soleh, bagaikan duduk dengan orang yang menjual parfum, menjual utur. Maka dia berteman dengannya. Maka orang yang berteman dengan orang yang menjual utur bisa jadi, tolong ambilkan utur Ar-Raihan atau utur Diadora atau utur, kalau Arabia drak, kalau Arabi misalnya Al-Misk dan yang lainnya, maka tolong. Akhirnya dia membawa utur dan membuka dan mencoba, dan ruangannya pun di kamarnya ruangan yang harum. Maka faedahnya, imma kamu mendapatkan bau yang harum di kamarnya dan di pakaiannya dia, dan kadang-kadang dioleskan oleh dia, nih coba utur yang baru, Al-Ud, Al-Abyad, dan seterusnya. Maka dia mendapatkan keuntungan. Maknanya mendapatkan nama yang baik. Duduk dengan orang soleh mendapatkan nama yang baik. Dan yang kedua, ima ayahdiyaka. Bisa jadi kamu diberikan contoh parfum 30 mg. Nih untuk kamu Ud. Ataupun nih untuk kamu Sultan asli. Ya senanglah. Maka ini keutamaannya. Namun bagi nafikhil kir, orang yang salah teman, salah duduk dengan mencari teman, berteman dengan penimpa besi, membuat golok, membuat samurai katana, maka dia dipanaskan besi atau steel, baja katana misalnya untuk samurai. Maka setelah dipanaskan di atas derajat 150-200, maka ditimpa, jadi bengkok, jadi lurus, jadi melengkung, jadi celurit, bla bla bla. Maka itu semuanya ditempa dan ditiupkan panas yang 200 derajat dan seterusnya. Itu membuat suhu panas di ruangan, membuat bau dari oksigen monodioksida yang beracun. Maka baju kamu akan bau jika pulang. Rambut kamu bau, badan kamu, keringat kamu bau. Lebih dari itu jika dia memukul dengan keras dan pecahan dari besi itu
menimpa bajumu akan terbakar, kulit terbakar dan seterusnya. Maka duduk dengan penimpa besi pertama akan buruk nama baikmu. Seperti temanan dengan preman, bertato, rambutnya pang, semuanya dicukur kecuali atasnya bagaikan Sonic the Hedgehog. Maka ini semuanya membuat buruk namanya. Sehingga para polisi pun maaf. Di saat terjadi pembobolan dari warung emas, dia pun terintrogasi. Dia tersaiduk. Kenapa terciduk? Karena dia temannya preman. Maka di saat ada dari mereka satu dari temannya orang ini yang membobol, maka dia pun ditangkap. Meskipun dia orangnya baik asalnya. Namun karena banyak duduknya dengan mereka, mungkin dia juga sama. Akhirnya terciduk, dipenjara 2 hari, 3 hari setelah tahqiq selesai, kamu bebas. Ternyata tidak ada bukti. Lalu kenapa aku kok bisa dipenjara sama mereka? Ya karena kamu salah gaul. Maka pandangan orang, opininya bahwa orang ini sama dengan mereka. Maka inilah kata Nabi. Dan berkata Syekh, waqad akhbarana biqadiyati wa nahnu fil jami'ah islamiyah. Maka waktu kami dulu di Jami'ah Islamiyah dan Syekh belajar di Jami'ah Islamiyah, dia mempunyai 2 jurusan. Dan dari 2 jurusannya mencapai kepada S2. Tidak sembarangan Syekh Mukbil. Tidak seperti kalian SD pun nggak lulus ya. Alhamdulillah. Tidak usah belajar SD ikhtilat, SMP, SMA. Allah mudahkan kalian belajar di Indonesia. Kita syukuri pemerintah kita. Kemudian meminta paket A, B, C. Jadi tidak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu susah. Mau ke Jami'ah Islamiyah, makanya kita belajar di Tengaran. Lulus SMA 1 saya masuk ke Tengaran. Dan alhamdulillah diterima. Dengan harapan belajar di sana, dapat ijazah. Setelah itu masuk ke University Islam. Tapi zaman now mudah. Kalian belajar di sini, kalian tidak tahu bagaimana rumus sinus, kosinus. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Rumus tangin, kotangin, tidak tahu kan? Rumus vektor, tidak tahu kan? Aku juga lupa sekarang, tidak tahu. Alhasil, tidak tahu seperti itu, tidak apa-apa. Namun, kalian mengetahui Al-Quran dan Sunnah, kemudian kalian ingin masuk Jami'ah Islamiyah, ikuti yang sepantaran SD, ambil paket A, paket B, paket C, selesai. Kalian mempunyai paket C setingkat SMA. Bisa dibawa itu setelah lulus di sini juga, atau di sini nggak ada lulusan, sudah cukup kita kirim ke Yaman, punya paket C. Syekh Abdullah Mar'i akan memasukkan kalian kepada university di Yaman, di Aden. Maka ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan. Maka tidaklah bagi kalian kecuali falyafrahu. Maka alhamdulillah di sini Syekh menceritakan dulu waktu kami di Jami'ah Islamiyah, inna sakhson aslama fantaqala min hujratin nasara ila hujratil muslimin faida al muslimuna la yusallun fasara islamahu intiqalan min hujrati ila hujratin ukhra. Maka kami waktu dulu di Jami'ah Islamiyah mendengar dohirnya dari mereka orang-orang yang masuk Jami'ah Islamiyah hijrah dari Nasara kepada Muslim di Saudi. Maka qadarullah dia duduk dengan orang-orang Muslim yang tidak benar agamanya. Faida al-muslimun la yusallun. Maka dia gabung dengan orang Muslim yang tidak sholat. Maka jadilah Muslimnya dia berpindah dari kamar Muslim ke kamar Muslim yang lain. Sehingga dia akan menjadi Muslim yang tidak sholat. Akan menjadi Muslim yang penuh kemaksiatan. Ini dia kenapa setelah syahadah harus duduk dengan Muslim yang benar. Dan itu banyak, maaf. Kita tidak membicarakan seorang, contohnya Mike Tyson. Dia Muslim. Namun pindahnya Muslim dengan siapa? Dengan kelompok Jama'atut Tabligh ataupun As-Sufiyah. Maka lihat hijrahnya dia.
masih tetap dalam keadaan seperti sekarang, wadih. Ada wasmah, ada dan sebagainya. Dan begitu pun di sini Syekh mengatakan agar diusahakan dia duduk dengan orang-orang yang ahli sunnah ataupun dari orang-orang yang multazimin. Agar apa? Agar dalam keadaan terjaga agamanya. Dan ini Syekh menceritakan ada yang muslim kemudian bergabung dengan orang-orang yang tidak sholat, akhirnya dia tidak meyakini mungkin itu sholat adalah wajib atau tidak. Fala budda an yahriso ala mujalasatin nas as-solihin. Maka wajib bagi dia setelah bersyahadat untuk didudukkan dengan orang-orang yang soleh. Wal kufru bi ibadatil masih, dan agar menjauhi kekufuran untuk kembali menyembah kepada al-masih. Wa nansahu kadzalika bi iktina al-kitab an-nafi'ah. Dan saya juga menganjurkan dia agar mengambil kitab-kitab yang bermanfaat untuk dibaca setelah bersyahadat dan duduk dengan orang-orang soleh, agar dia membaca kitab Riyadhus Shalihin dan juga Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid, dan juga Bulughul Maram, dan juga tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Ibnu Qalil? Tidak ada. Tafsir Ibnu Katsir saja. Wa nansahu kadzalik bi an ya'huda al-Islam min kutubul Islam, la min a'malil muslimin. Ini juga nasihat Syekh. Agar dia mengambil Islam itu dari kitab Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, bukan dari perbuatan orang-orang muslim yang salah. Dan ini yang menjadi permasalahan. Dia tidak tahu, baru masuk kepada Islam. Didapati orang-orang muslim bermain musik. Apalagi musiknya sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jreng, jreng. Oh, musik itu berarti boleh ya di Islam? Iya, apalagi sholawatan pakai musik. Akhirnya dia berpersepsi salah bahwa musik itu boleh, apalagi untuk sholawatan diiringi dengan musik. Dia tidak faham. Maka kata Syekh di sini, agar dia memahami Islam dari kitab Islam, dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, bukan dari amal-amal muslimin. Jadi dia memahami Islam dari amalannya orang muslim, sehingga berdakwah dengan musik, berdakwah dengan sandiwara, dipikirnya boleh. Ada yang menjadi Abu Lahab, ada yang menjadi Abu Jahal, dan seterusnya. Ada yang menjadi Hindun dalam keadaan musyrikah. Dia mengatakan bahwa saya akan meminum darah dari Hamzah dan sebagainya. Alhasil mereka bukan menjadi hujah amal-amal orang muslimin, bisa jadi salah dan sebagainya. Fa'amaluhum sayyi'ah, rubama tajidul muslim yakdzib wa yazni wa yasrabul khamr. Maka bukan amalan-amalan orang muslim, yang mana amalan muslim bisa jadi muslim yang fasik berdusta, maka dia mengikuti amalan muslim berdusta. Berzina, maka dia mengetahui ini dan mengetahui temannya muslim tapi berzina, maka dia pun berzina. Wa yasrabul khamr, dia mempunyai teman peminum khamr muslim, maka dia pun minum khamr juga. Oh, jadi nggak ada bedanya ya. Orang Nasrani minum khamr. Kita pun punya teman muslim minum khamr. Akhirnya minum khamr dan berselingkuh dan berzina. Oh, di muslim juga ada perzinaan. Berarti boleh zina. Seperti itu akhirnya. Maka di sini wahum ya'rifuna anna hadhil asya' muharramah. Summa yahtajuna alal muslimin bihada. Maka mereka mengetahui bahwa ini semuanya haram, sehingga dia akan berhujjah kepada orang-orang muslimin dengan melaksanakan pengharaman ini. Fanaqulu lahum nahnu la nad'ukum ila hada bal ila atamassuk bidinis sahih. Maka kita tidak mengajak mereka kepada amalan-amalan orang-orang muslim yang penuh maksiat, tetapi kepada at-tamassuk bidinis sahih, berpegang teguh kepada agama yang benar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Maka Allah Azza wa Jal, Syekh membacakan ayat, dia itu memerintahkan kepada al-adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba,
mengajak kepada kebaikan, untuk berbuat adil, untuk berbuat baik, dan memberikan kepada kerabat-kerabat kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran dan fahsya, kekejian, dan juga al-baghi. Maka inilah dasar dari agama Islam. Sudah adzan Isya? Belum. Sudah dari tadi. Kenapa tidak bilang? Akhirnya kita berada di tengah-tengah soal. Taib. Wa hakada mas'alatil amanah wa ghairiha minal masail allati irtakabaha al-muslimun wa hiya mukhalafatul lisyara'. Fahum laisu bihujjah 'alal Islam, bal Islam hujjah 'alal muslimin anfusihim. Dan begitupun permasalahan amanah. Maka banyak sekali kaum muslimin yang tidak amanah. Seperti tidak amanah terhadap harta yang diamanatkan. Maka banyak kaum muslimin masuk kepada perkara buruk ini. Maka masuklah kaum muslimin kepada mukhalafah syariah. Dan ini tidak menjadi dalil bagi orang yang mu'alaf tadi. Fahum laisu bihujjah 'alal Islam. Maka mereka bukan hujjah. Nih lihat kaum muslimin, mereka pencuri. Mereka tidak punya amanah, mereka korup.